Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Logi. Bayangkan, seorang jurnalis asing yang semula datang hanya untuk meliput konferensi tingkat tinggi ASEAN, tiba-tiba terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah kesalahan fatal yang mengubah hidupnya, ia menemukan bahwa semuanya belum berakhir, justru baru dimulai. Di tengah kejaran, ancaman, dan ketakutan, ia berusaha mencari seseorang yang hilang yang mungkin memegang kunci kebenaran di balik kekacauan diplomatik ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pertemuan antar negara itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Cerita Logi supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutannya. Lampu-lampu studio menyilaukan mata, tapi aku sudah terbiasa. Suara bisik-bisik dari kru produksi, denting gelas kopi di meja belakang, dan aroma kabel panas jadi bagian dari rutinitas setiap kali aku bersiap untuk siaran langsung. Hari itu terasa berbeda. Aku berdiri di tengah ruang konferensi megah di Jakarta, tempat para pemimpin negara ASEAN berkumpul. Udara dipenuhi rasa formal, tapi juga penuh kebanggaan. Aku tahu momen ini akan disaksikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Namaku Michael Turner, jurnalis internasional, spesialis liputan politik Asia. Aku sudah meliput banyak konferensi besar sebelumnya, tapi yang satu ini terasa istimewa. Aku ingin menampilkan sisi Asia Tenggara yang berdaya, bukan sekadar wilayah berkembang seperti yang sering digambarkan media barat. Bagiku, ini bukan sekadar liputan. Ini misi pribadi untuk menunjukkan bahwa dunia timur punya kekuatan yang layak dihormati. Sebelum siaran dimulai, aku memeriksa ulang naskah yang muncul di layar prompter. Semua terlihat sempurna, nama pemimpin negara, jadwal pidato, hingga urutan pembicara. Aku menarik napas panjang, memastikan dasiku rapi dan senyumku tidak berlebihan. Dari earphone, suara produser mengalir lembut. Kamera satu aktif dalam hitungan 3, 2, 1. Cahaya menyorot wajahku. Dan aku mulai berbicara. Selamat pagi dari Jakarta. Saya Michael Turner melaporkan langsung dari konferensi tingkat tinggi ASEAN. Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara kini tengah bersiap membuka pertemuan bersejarah. Aku berhenti sejenak untuk menyesuaikan intonasi. Lalu kalimat berikutnya keluar begitu saja dari mulutku. Dan kini, Presiden Republik Indonesia yang terhormat, Presiden Rodrigo Santoso, akan memberikan sambutannya. Senyap aku tidak langsung sadar bahwa sesuatu salah. Semua orang di ruangan tampak diam selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kamera tetap menyorot wajahku, tapi aku tahu dari mata para staf di belakang lensa, ada yang tidak beres. Produser berteriak dari earphone, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan di sekitarku. Setelah beberapa detik, aku baru menyadari kesalahanku. Presiden Indonesia bukan Rodrigo Santoso. Aku menyebut nama yang sama sekali tidak ada. Bahkan lebih buruk, nama itu mirip dengan presiden negara tetangga. Wajahku memanas, keringat dingin merembes di leher. Aku mencoba melanjutkan siaran dengan tenang, tapi pikiranku kacau. Dalam dunia jurnalisme internasional, salah sebut nama kepala negara bukan sekadar kesalahan kecil. Suatu bencana diplomatik. Begitu siaran berakhir, aku menurunkan mikrofon dan berjalan cepat keluar dari area utama. Kru menatapku seperti aku baru saja menabrak mobil kepresidenan. Beberapa bahkan tidak berani bicara. Aku duduk di kursi belakang panggung, menatap kosong ke layar ponsel. Notifikasi media sosial membanjiri. Video siaranku sudah viral. Cuplikan kesalahanku berputar di mana-mana. Turner salah sebut nama Presiden Indonesia. Wartawan asing rendahkan Asia Tenggara. Apakah ini penghinaan atau kelalaian? Judul-judul itu memenuhi lini masa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, namaku trending di berbagai platform. Aku hanya bisa menatap layar tanpa tahu harus berbuat apa. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar hotel, lampu redup, segelas air di meja hampir tidak tersentuh. Setiap kali menutup mata, aku masih mendengar kalimat itu keluar dari mulutku. Bagaimana bisa aku salah sebut nama? Aku memeriksa ulang catatan di laptop, dan di situ tertulis jelas nama presiden yang benar. Tapi di prompter saat siaran tertulis berbeda. Aku memutar ulang rekaman internal dari kamera cadangan yang merekam layar prompter. Tulisan itu muncul seolah memang benar. Tidak ada gangguan, tidak ada kesalahan teknis yang terlihat. Aku menatap layar dengan dada sesak. Entah bagaimana, aku merasa ini bukan sekadar kesalahan. Telepon dari produser datang tengah malam. Suaranya dingin, tanpa basa-basi. Kau tahu berapa besar kerugian citra stasiun kita? Pemerintah Indonesia mengajukan protes resmi. Mereka menganggap kau tidak menghormati kepala negara. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia tidak mau mendengar. Michael, kau disuspend sampai ada keputusan lebih lanjut. Jangan bicara ke media apapun. Klik.
Telepon terputus. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasanya seperti seluruh karierku runtuh dalam satu hari. Semua kerja keras bertahun-tahun, semua reputasi yang kubangun, hancur hanya karena satu nama. Pagi berikutnya, aku turun ke lobi hotel. Para tamu berbisik saat aku lewat. Aku malah tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka semua sudah menonton videoku. Di meja resepsionis, seorang staf hotel menatapku ragu. Tuan Turner. Apakah beneran sih yang di video itu? Aku hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, ya. Senyum itu terasa pahit. Aku duduk di kafe dekat jendela besar, menatap jalanan Jakarta yang sibuk. Dari kejauhan, bendera-bendera ASEAN masih berkibar di depan gedung konferensi. Aku seharusnya ada di sana meliput pertemuan penting itu. Tapi yang kulakukan sekarang hanya menyesap kopi dingin dan menatap masa depanku yang mulai kabur. Namun, semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada yang aneh. Naskahku tidak pernah salah. Aku menyiapkan semuanya dengan detail. Aku hafal setiap nama, setiap gelar. Gak mungkin aku bisa salah baca kecuali seseorang mengubah teks itu. Aku membuka laptop dan mencoba mengakses sistem internal tempat naskah disimpan. Tapi akun loginku sudah diblokir. Semua data liputan dihapus. File siaran hilang. Bahkan salinan cadangan di cloud tidak bisa diakses. Rasa bersalah di dadaku berubah menjadi curiga. Ada yang tidak beres. Aku menatap bayangan diriku di layar laptop yang hitam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku tidak hanya merasa malu, aku merasa marah. Sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa ini bukan kesalahan murni. Ada tangan lain yang memainkan layar itu. Aku menutup laptop perlahan. Di balik rasa takut muncul tekad baru. Jika memang ada seseorang yang ingin aku jatuh, aku akan cari tahu siapa dia. Karena satu hal yang selalu kupegang sebagai jurnalis. Kebenaran tidak pernah salah, bahkan ketika seluruh dunia menuduhmu begitu. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Dan mungkin karena aku tahu hari ini akan menjadi hari yang panjang. Teleponku terus berdering sejak subuh. Ada yang menanyakan klarifikasi, ada yang mencaci, dan ada juga yang sekadar ingin memastikan aku benar-benar wartawan yang mempermalukan negaranya sendiri. Aku menolak semua panggilan itu. Tidak ada gunanya menjawab. Aku hanya ingin satu hal, ke kantor biro berita tempatku bekerja, menatap mata semua orang, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di lobi kantor, suasananya sudah seperti ruang sidang. Pandangan orang-orang terasa menusuk. Beberapa rekan kerja mencoba tersenyum, tapi senyum itu lebih mirip kasihan. Di ruang rapat utama, produserku, Mr. Cole, sudah duduk bersama dua petinggi stasiun berita. Di meja ada setumpuk dokumen dan layar besar menampilkan potongan video siaranku kemarin. Mari kita bahas ini dengan tenang, kataku sambil mencoba duduk. Tapi bahkan sebelum aku sempat menarik napas, Mr. Cole menatapku tajam. Tenang, Michael, kau tahu berapa besar kerusakan yang kau sebabkan? Kami menerima lebih dari 1.000 surat protes hanya dalam semalam. Dan pemerintah Indonesia resmi mengajukan nota keberatan. Aku diam, menunggu amarahnya reda. Aku membaca teks prompter, jawabku pelan. Aku tidak mengarang nama itu. Ada seseorang yang mengubahnya. Mr. Cole tertawa sinis. Dan siapa menurutmu yang akan repot-repot mengubah teks hanya untuk membuatmu terlihat bodoh? Ini bukan film mata-mata, Michael. Tapi file itu hilang, kataku menahan emosi. Semua data naskahku, termasuk backup, sudah dihapus. Bahkan akun aksesku diblokir beberapa menit setelah siaran. Salah satu petinggi menatapku dengan ekspresi datar. Jadi kau menuduh ada sabotage? Tidak menuduh. Aku hanya bilang ada yang tidak beres. Ruang itu sunyi beberapa detik. Lalu Mr. Cole berkata dengan nada dingin, kau diskors sampai penyelidikan internal selesai. Serahkan semua peralatan kantor, laptop, kartu pers, dan ID. Aku tahu percuma berdebat. Mereka sudah menentukan siapa yang harus disalahkan. Aku berdiri perlahan, menyerahkan kartu identitas dan berjalan keluar tanpa menoleh. Di luar, sinar matahari terasa menyilaukan. Jalanan Jakarta penuh suara klakson dan teriakan pedagang kaki lima. Ironis, dunia tetap berjalan, seolah-olah kesalahanku tak berarti apa-apa. Tapi bagiku, dunia berhenti. Aku duduk di bangku taman di depan gedung, membuka ponsel. Notifikasi terus berdatangan. Ada pesan dari kantor pusat di London. Kami akan melakukan evaluasi. Jangan berbicara ke media apapun. Lalu pesan dari rekan sesama jurnalis. Maaf Mike, tapi kau tahu sendiri dunia ini kejam. Mereka butuh kambing hitam. Aku menghembuskan napas panjang. Benar. Dunia jurnalisme bukan tempat bagi yang rapuh. Kesalahan sekecil koma bisa menghancurkan reputasi seseorang. Tapi kali ini, aku tahu kesalahanku tidak wajar.
Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar salah sebut nama. Aku membuka laptop pribadi, satu-satunya yang tidak terhubung ke sistem kantor, dan mulai menelusuri rekaman backup dari flash disk kecil yang selalu kubawa. Aneh, file naskah yang seharusnya tersimpan di situ pun lenyap, seolah-olah seseorang sudah tahu semua langkahku. Aku menatap layar kosong itu dengan jantung berdebar. Lalu notifikasi pesan masuk muncul di sudut bawah layar. Pengirimnya tidak dikenal. Kau bukan satu-satunya yang melihat teks itu berubah. Aku menatap pesan itu lama. Tidak ada nama, tidak ada nomor. Hanya satu kalimat. Aku membalas cepat, siapa kau? Tapi tak ada jawaban. Pesan itu seperti membuka sedikit celah di antara kabel. Ada orang lain yang tahu sesuatu. Aku mencoba melacak IP pengirim, tapi sinyalnya berasal dari jaringan publik. Mustahil ditelusuri. Sore harinya, aku menerima panggilan dari nomor Indonesia. Suaranya perempuan. Tenang tapi waspada. Apakah ini Michael Turner? Ya, siapa ini? Nama aku Lina. Aku jurnalis investigatif dari Jakarta Post. Aku tahu kau disalahkan karena insiden kemarin. Aku pikir kau harus tahu. Kami juga mengalami keanehan di ruang pers. Aku terdiam beberapa saat. Kinhan seperti apa? Naskah yang kami terima dari panitia juga berubah. Bukan cuma namamu. Ada beberapa nama menteri dan negara yang salah urut. Kami pikir itu gangguan sistem. Tapi kalau kau bilang teksmu juga berubah, mungkin bukan kebetulan. Aku berdiri spontan. Kau punya bukti? Belum. Tapi aku tahu seseorang di tim IT panitia yang bersedia bicara, asal identitasnya dijaga. Percakapan itu mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya sejak siaran itu, aku merasa punya harapan. Kami sepakat bertemu malam itu di sebuah kafe di kawasan Menteng Langit, Jakarta mulai gelap ketika aku tiba. Hujan ringan turun, membuat jalanan licin. Di sudut kafe, aku melihat Lina, wanita muda dengan rambut dikuncir dan ekspresi tajam. Bukan tipe jurnalis yang suka basa-basi. Michael Turner, sapanya tanpa banyak senyum. Aku tahu ini berisiko, tapi aku juga muak melihat berita palsu dipelintir seenaknya. Kami duduk di pojok ruangan. Lina membuka laptop dan menunjukkan log data sistem dari panitia KTT. Lihat ini, katanya sambil menunjuk layar. Ada aktivitas login tidak dikenal beberapa jam sebelum konferensi dimulai. Akses itu berasal dari luar negeri. Setelah itu, semua naskah yang akan tampil di prompter berubah dalam waktu 2 menit. Aku menatap data itu dengan mata membulat. Jadi benar ada peretasan? Ya, tapi kami tidak bisa memastikan siapa pelakunya. Setiap jejak digital langsung dihapus setelahnya. Hening sejenak. Di luar suara hujan semakin deras. Kenapa kau tunjukkan ini padaku? Tanyaku pelan. Karena aku tahu kau tidak bersalah. Tapi sedih orang ingin kau terlihat seperti itu. Dan kalau kita tidak mencari tahu siapa di balik semua ini, kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia jurnalistik. Aku menatap wajahnya. Di balik nada tegas itu aku bisa melihat ketulusan. Aku mengangguk. Baik, kita cari tahu bersama. Lina tersenyum samar. Kalau kau yakin bisa menanggung akibatnya. Sebelum aku sempat menjawab, notifikasi masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal lagi. Kali ini pesannya hanya satu kalimat. Berhenti mencari, atau namamu akan hilang untuk selamanya. Tanganku refleks gemetar. Lina menatapku, lalu mengambil ponselku dan membaca pesan itu. Wajahnya menegang. Sepertinya kita baru saja membuat seseorang gelisah, katanya pelan. Aku tersenyum kaku. Bagus, artinya kita di jalur yang benar. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Takut tapi juga bersemangat. Permainan yang baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan jadi korban yang diam. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, pikiranku terus memutar kembali pesan ancaman yang kuterima di kafe. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya tajam. Berhenti mencari, atau namamu akan hilang untuk selamanya. Aku sudah lama bekerja di dunia jurnalisme investigatif, tapi ancaman semacam itu tetap membuat darahku dingin. Biasanya, hanya orang yang benar-benar punya sesuatu untuk disembunyikan yang akan mengirim pesan seperti itu. Pagi menjelang, aku duduk di balkon hotel, menatap jalanan Jakarta yang mulai ramai. Klakson, pedagang asongan, dan aroma kopi dari warung di bawah terasa menenangkan, tapi pikiranku jauh dari tenang. Aku tahu, semakin dalam aku menyelidiki, semakin besar risikonya. Tapi rasa ingin tahu itu seperti racun. Sekali kau terpapar, kau tidak bisa berhenti sebelum menemukan jawabannya. Sekitar pukul 9, Lina mengirim pesan. Kita harus bertemu seseorang. Dan namanya Raffi. Dia dari tim IT panitia KTT. Jangan bawa siapapun. Aku hanya membalas singkat. Di mana dan jam berapa? Perpustakaan Nasional. Lantai atas. Jam 2.
Waktu berjalan lambat sampai siang tiba. Aku menyiapkan alat perekam kecil, kamera saku, dan laptop cadangan. Bukan untuk wawancara formal, tapi lebih ke jaga-jaga jika sesuatu terjadi. Aku sudah belajar dari pengalaman, kebenaran sering datang dari tempat tak terduga, dan bisa menghilang dalam sekejap kalau tak direkam. Perpustakaan Nasional Jakarta terasa tenang dan bersih. Pendingin ruangan berhembus lembut, kontras dengan panas di luar. Lina sudah menungguku di lantai paling atas, duduk di dekat jendela besar. Di depannya seorang pria berusia sekitar 30 tahun menunduk canggung sambil memegang topi. Wajahnya tegang, tapi matanya waspada. "Michael, ini Raffi," kata Lina pelan. Dia salah satu teknisi sistem yang menangani server konferensi. Aku mengulurkan tangan. "Terima kasih sudah mau bertemu." Raffi menjabat tanganku dengan cepat lalu duduk kembali. Saya tidak bisa lama. Mereka mulai curiga ada data yang bocor. "Kau tahu soal peretasan itu?" Tanyaku, ia mengangguk cepat. Saya yang menemukan lognya pertama kali. Awalnya saya pikir cuma bug biasa, tapi setelah dicek ulang, ternyata ada akses eksternal yang masuk lewat VPN anonim. Aneh, karena hanya panitia dan teknisi lokal yang seharusnya punya akses penuh. Aku mencondongkan tubuh. Dari mana akses itu berasal? Sulit dilacak, tapi IP-nya menunjukkan server di luar Asia Tenggara. Dan ia menelan ludah. Akses itu terjadi tepat 3 jam sebelum naskah konferensi dikirim ke semua media. Aku menatap Lina. Artinya, seseorang dengan sengaja mengubah data sebelum disiarkan. Raffi mengangguk pelan. "Betul. Tapi anehnya, setelah saya laporkan, atasan saya justru meminta saya tutup mulut. Katanya itu urusan keamanan tingkat tinggi. Sejak itu, log data yang saya simpan dihapus dari server pusat. Apakah kau punya salinan?" Tanyaku cepat. Raffi membuka ranselnya dan mengeluarkan flash disk kecil. "Ini cadangan pribadi. Tapi kalau kalian sampai menyebut nama saya, hidup saya habis." Aku menerima flash disk itu dengan hati-hati, seperti memegang barang bukti yang bisa mengubah segalanya. "Tenang saja, nama kau aman di tangan kami." Tiba-tiba ponsel Raffi bergetar. Ia melihat layar, wajahnya langsung pucat. "Saya harus pergi," katanya buru-buru. "Mereka tahu saya di sini." Sebelum kami sempat bertanya apapun, ia berlari keluar meninggalkan tas kecilnya di kursi. Aku dan Lina saling pandang, lalu spontan berdiri dan menyusul. Begitu kami sampai di tangga darurat, suara langkah cepat terdengar di bawah. 2 pria berjas hitam menaiki tangga dengan tergesa. Aku menarik lengan Lina dan membisikkan, "Ke arah lain." Kami naik ke lantai atas, lalu keluar lewat pintu darurat yang menuju atap. Dari atas, kami bisa melihat mobil hitam menunggu di depan gedung. Raffi tidak terlihat lagi. Entah kemana dia pergi, tapi firasatku mengatakan dia tidak akan aman lama. Lina menarik napas berat. Mereka bahkan tidak menunggu lama. "Ini bukan main-main, Michael." Aku menatap flash disk di tanganku. Itu artinya, apapun yang ada di dalam ini bernilai besar. Kami turun melalui tangga belakang dan keluar lewat pintu servis yang sepi. Setelah yakin tidak ada yang mengikuti, kami naik taksi ke hotelku. Selama perjalanan tidak ada yang bicara. Lina hanya menatap keluar jendela, sementara aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Begitu sampai di kamar, aku langsung menutup gorden dan mengunci pintu. Kami menyalakan laptop dan membuka isi flash disk. Di dalamnya ada 3 folder, logs, audio, dan temp files. Aku membuka folder pertama. Ratusan file teks berisi catatan akses sistem muncul. Lina membaca dengan cepat, lalu menunjuk satu baris. "Lihat ini. Ada nama pengguna admin K yang melakukan perubahan terakhir." Aku menatap layar. "Kau tahu siapa itu?" Lina menggeleng. "Bukan dari tim IT resmi. Tapi K bisa berarti komite atau seseorang yang punya otoritas tinggi." Aku membuka folder kedua. Ada satu file audio berdurasi 15 detik. Aku klik tombol play. Suara berat dan beraksen asing terdengar. Pastikan nama di layar berubah tepat saat kamera mulai merekam. Kita harus buat dia terlihat bodoh, biar fokus dunia bergeser dari isu sebenarnya. Darahku terasa berhenti mengalir. Lina menatapku tak percaya. "Mereka memang sengaja menjebakmu." Aku menatap layar kosong. "Dan isu sebenarnya itu apa?" Lina menggigit bibir. "Aku dengar rumor kalau KTT ini akan menandatangani perjanjian ekonomi baru. Mungkin ada pihak yang tidak ingin itu terjadi." Aku mencoba menyusun potongan puzzle di kepalaku. Seseorang menyabotase siaran, membuatku terlihat ceroboh, dan menciptakan kegaduhan internasional agar perhatian dunia teralihkan. Tapi kenapa harus aku? "Karena kau orang luar," kata Lina, seolah membaca pikiranku. "Kalau kesalahan itu dilakukan oleh jurnalis Indonesia, orang akan menganggapnya kesalahan internal. Tapi karena kau orang asing, dampaknya lebih besar."
Mereka bisa menuduh media luar tidak menghormati tuan rumah. Reputasi negara terguncang dan perjanjian bisa ditunda. Aku menatapnya lama. Ini bukan sekadar sabotase kecil. Tidak, jawabnya pelan. Ini permainan diplomatik. Suasana kamar tiba-tiba terasa sesak. Di luar suara petir terdengar menggema. Hujan deras turun menimpa jendela kaca. Aku menatap kilatan cahaya di langit dan tahu. Kami sudah terlibat terlalu jauh untuk mundur. Lina menutup laptop perlahan. Kita harus simpan data ini di tempat aman. Kalau mereka tahu kita memilikinya, kita bisa hilang seperti Raffi. Aku mengangguk. Aku kenal seseorang di Singapura, mantan editor yang punya akses ke jaringan berita independen. Mungkin dia bisa bantu kita sebarkan ini tanpa ketahuan. Lina menatapku dengan tatapan serius. Baik, tapi mulai sekarang kita tidak bisa percaya siapapun. Aku tersenyum miris. Kita jurnalis, Lina. Tidak percaya siapapun sudah jadi bagian dari pekerjaan. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi di dalam kamar itu aku merasa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebuah konferensi bisa terasa sesibuk ini. Hari keempat sejak aku tiba di Jakarta, dan setiap jam terasa seperti lomba antara waktu dan tekanan. Setelah insiden memalukan di hari pembukaan, aku mencoba menebus semuanya dengan kerja keras. Tapi semakin aku berusaha memperbaiki reputasiku, semakin banyak mata yang menatap setiap gerak-geriku. Hari itu, aku kembali ke ruang media, membawa segelas kopi dingin dan setumpuk catatan hasil wawancara dari hari sebelumnya. Aku berencana menulis artikel ringan tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, berharap bisa mengalihkan perhatian dari kesalahanku. Tapi suasana di ruang pers terasa aneh. Banyak jurnalis berbicara dengan nada rendah, beberapa memandangi layar laptop dengan ekspresi tegang. Aku menaruh kopiku di meja, menatap layar monitor. Di sana terpampang berita dari sebuah portal daring besar. Judulnya, Isu Panas di Balik KTT ASEAN, Dugaan Ketegangan Diplomatik RI Singapura. Aku membacanya cepat, mencoba memahami konteksnya. Tapi yang membuatku kaget, ada kutipan dari wawancaraku, atau setidaknya, potongan kalimatku yang diedit sedemikian rupa sehingga terdengar seperti aku menyalahkan Presiden Indonesia atas ketegangan diplomatik itu. Aku menegakkan badan. Apa-apaan ini? Gumamku. Rekan sesama jurnalis dari Filipina, Lea, menoleh padaku. Kau juga lihat beritanya? Mereka mengutip namamu, Michael. Katanya kau yang pertama kali menyebut Presiden Indonesia salah sebut nama Menteri Singapura dalam pidato pembukaan. Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Itu bohong. Aku tidak pernah bilang begitu, jawabku cepat. Tapi Lea hanya mengangkat bahu, wajahnya menunjukkan rasa iba. Kalau aku jadi kau, aku akan bicara langsung ke editor atau konferensi pers resmi. Masalah ini bisa membesar, Mike. Aku menatap layar dengan gusar. Dalam hitungan jam, berita itu sudah disebarkan ke puluhan media lain. Beberapa akun media sosial bahkan sudah memviralkan cuplikan video saat aku salah menyebut nama presiden. Sekarang, potongan wawancaraku yang dimanipulasi itu menambah bahan bakar di api yang sudah menyala. Aku segera menelepon redakturku di Kuala Lumpur, pria paruh baya bernama James Lim. James, ada yang salah besar. Mereka memelintir wawancaraku. Aku tidak pernah bilang Presiden Indonesia salah sebut nama siapapun. Di seberang sana, suara James terdengar berat. Aku tahu, Mike. Kami sudah lihat beritanya. Tapi sekarang kita harus hati-hati. Ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini. Jangan buat pernyataan apapun dulu. Aku akan kirim tim hukum dan komunikasi besok pagi. Aku menunduk, menekan pelipis dengan 2 jari. Jadi aku harus diam saja sementara namaku dijadikan bahan berita. Untuk sekarang ya, kita butuh bukti dulu sebelum bicara, kata James tegas. Setelah panggilan itu berakhir, aku memutuskan keluar sebentar untuk menenangkan diri. Di luar, udara Jakarta terasa lembab, bercampur aroma kopi dan asap kendaraan. Di sisi lain taman hotel, kulihat Dina, asisten magangku, duduk sambil menatap ponselnya. Ia tampak cemas. Dina, panggilku pelan, ia menoleh cepat. Pak Michael, semua orang ngomongin Bapak di media sosial. Mereka bilang Bapak sengaja bikin isu. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, tapi aku tidak akan tinggal diam. Kita harus cari tahu siapa yang memotong wawancaraku. Dina mengangguk pelan. Saya bantu, Pak. Saya masih punya rekaman mentah wawancara itu di kamera. Aku langsung menatapnya serius. Kau masih punya? Iya, saya belum sempat hapus. Mau saya cek sekarang? Kami bergegas ke kamar hotelku. Dina menyalakan laptop, memindahkan file dari kameranya, dan mulai memutar rekaman. Kami mendengarkan dengan saksama setiap kata yang kuucapkan. Tidak ada kalimat yang mirip seperti yang dimuat di berita. Namun, di menit ke-7, rekaman berhenti tiba-tiba, lalu file selanjutnya tidak bisa dibuka.
Error, gumam Dina, mencoba memutar ulang. Filenya rusak. Padahal waktu saya rekam, normal Pak. Aku menatap layar dengan tatapan kosong. Sepertinya seseorang sudah mengutak-atiknya. Dina menatapku takut-takut. Maksud Bapak? Ada yang sengaja? Aku mengangguk pelan. Kemungkinan besar ya, kami terdiam lama. Di luar, suara sirene polisi terdengar samar. Aku merasa seperti sedang ditarik ke dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahan nama. Ini bukan lagi soal reputasiku, ini soal siapa yang bermain di balik layar. Malamnya, aku duduk di balkon kamar, menatap langit Jakarta yang berwarna oranye tua. Di tanganku, ponsel terus bergetar dengan notifikasi baru, komentar, ejekan, bahkan ancaman. Tapi pikiranku sudah tidak lagi fokus pada itu. Yang kupikirkan hanyalah satu hal. Siapa yang diuntungkan dari semua ini? Aku menatap jauh ke arah gedung tempat konferensi berlangsung. Di sanalah semua ini dimulai. Dan mungkin, di sanalah jawabannya tersembunyi. Aku membuka laptop, mulai menulis catatan kecil. Jika kebenaran bisa dimanipulasi, maka tugas jurnalis bukan hanya melaporkan berita, tapi melindungi maknanya. Entah kenapa kalimat itu membuatku sedikit tenang. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu badai yang sebenarnya baru akan datang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Lampu kamar hotel redup, tapi pikiranku bekerja lebih cepat dari biasanya. Kata-kata James masih terngiang di telingaku. Jangan bicara apapun sebelum kita punya bukti. Tapi bagaimana aku bisa diam kalau setiap detik reputasiku semakin hancur di mata publik? Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar laptop yang menampilkan puluhan pesan masuk. Beberapa dari kolega lama mengirim pesan dukungan, tapi lebih banyak yang bertanya dengan nada curiga. Benarkah kau yang bilang begitu, Mike? Atau apa kau benar sedang disewa pihak tertentu? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk karena bahkan teman-temanku mulai ragu. Keesokan paginya, suasana konferensi semakin panas. Di ruang pers, kamera dan mikrofon dari berbagai negara berjajar seperti dinding besi. Wartawan dari televisi lokal sampai jaringan internasional menunggu pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Sementara itu, beberapa mata memandangku seperti aku adalah sumber kekacauan dunia. Dina datang tergesa, membawa secangkir kopi. Wajahnya tegang. Pak, saya dengar dari staf hotel tadi pagi ada 2 orang yang mencoba mengakses ruangan penyimpanan media tempat file kamera kita disimpan. Aku menatapnya cepat. Siapa mereka? Katanya bukan tamu hotel, tapi mengaku dari panitia KTT, jawabnya. Untung petugas keamanan nggak kasih masuk. Aku berdiri. Berarti benar, ada yang mengincar rekaman itu. Dina menunduk. Kita harus hati-hati, Pak. Aku menarik napas panjang. Kau benar. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Kalau mereka berani datang sejauh ini, pasti ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Kami memutuskan pergi ke pusat media KTT untuk mencari salinan rekaman cadangan yang dikirim oleh kru penyiaran resmi. Setiap jurnalis yang meliput biasanya memiliki akses ke server bersama yang menyimpan footage kegiatan konferensi. Tapi saat aku meminta izin, petugas keamanan menolak. Maaf, akses hanya untuk media nasional, katanya datar. Aku menunjukkan kartu persku. Saya dari Southeast Journal. Kami terakreditasi resmi. Petugas itu tetap menggeleng. Perintah langsung dari panitia. Ada pembatasan akses sementara. Pembatasan itu mencurigakan. Biasanya panitia tidak pernah menutup akses tanpa alasan jelas. Aku menatap Dina. Ada yang nggak beres. Kami mundur pelan, lalu duduk di sudut lobi hotel yang sepi. Aku membuka laptop dan mulai mengakses jaringan virtual redaksi di Kuala Lumpur. James sudah mengirim pesan. Tim hukum dalam perjalanan. Jangan buat langkah bodoh. Aku mengetik balasan singkat. Mereka menghalangi akses file. Ada yang menyabotase rekaman asli. Tak lama kemudian, Lea, jurnalis Filipina yang kukenal di hari pertama konferensi, datang menghampiri. Mike, aku dengar kau sedang bermasalah. Aku juga punya sesuatu yang aneh. Aku mengangkat kepala. Apa maksudmu? Lea menurunkan suaranya. Kemarin aku mewawancarai salah satu staf dari delegasi Singapura. Ia bilang ada pihak ketiga yang sengaja menyebarkan isu kalau Indonesia sedang berselisih dengan negaranya. Tapi yang aneh, si staf itu tiba-tiba diminta pulang pagi ini. Tanpa alasan, aku memandangnya dalam-dalam. Pihak ketiga? Kau tahu siapa? Ia menggeleng. Tidak jelas. Tapi ku dengar mereka menggunakan media internasional sebagai alat propaganda. Aku langsung tersentak. Semua potongan mulai masuk akal. Kesalahanku menyebut nama presiden di awal konferensi mungkin hanya kebetulan, tapi video wawancara yang dimanipulasi, itu bukan lagi kebetulan, itu senjata. Dina memandang kami dengan cemas. Jadi maksudnya, Bapak dijadikan alat? Aku mengangguk pelan. Sepertinya begitu.
Mereka tahu reputasiku, tahu aku dikenal berani bicara. Kalau mereka bisa menjatuhkanku, berita mereka akan dipercaya publik. Lea mencondongkan tubuh. Kalau begitu, kita harus cari bukti. Aku bisa bantu. Aku punya kenalan di tim teknis penyiaran. Aku menatapnya dengan rasa terima kasih. Lea, kalau engkau bantu, kau juga bisa dalam bahaya. Ia tersenyum tipis. Kita semua wartawan, Mike. Kalau bukan kita yang ungkap kebenaran, siapa lagi? Kami akhirnya memutuskan bertemu malam nanti dengan orang dalam yang disebut Lea. Katanya, orang itu bisa memberi kami akses ke sistem server tempat rekaman asli konferensi disimpan. Sore itu terasa panjang. Aku menatap dari jendela kamar, melihat mobil-mobil delegasi keluar masuk area KTT. Di luar terlihat damai, tapi di balik semua senyum diplomatik itu, aku bisa merasakan aroma politik yang busuk. Menjelang malam, aku dan Dina turun ke lobi. Lea sudah menunggu, mengenakan jaket hitam dan membawa ransel kecil. Ayo cepat, katanya pelan. Kita nggak bisa lama di sini. Kami naik mobil sewaan menuju gedung penyiaran utama yang berjarak sekitar 15 menit dari hotel. Jalanan Jakarta malam itu masih ramai, tapi suasana di dalam mobil terasa tegang. Tak ada yang bicara, hanya suara klakson dan detak jam yang membuat waktu terasa lambat. Sesampainya di sana, kami bertemu dengan seorang pria berkacamata bernama Anton, teknisi jaringan dari tim produksi. Ia terlihat gugup. Kalian cuma punya waktu 10 menit. Kalau ketahuan, aku bisa dipecat. Kami masuk ke ruang server, suasananya dingin dan penuh deretan monitor. Anton mengetik cepat di komputer, lalu membuka folder berisi rekaman mentah konferensi hari pertama. Ini file asli, katanya. Dan ini, ia membuka satu lagi. File yang dikirim ke media internasional. Coba lihat perbedaannya. Aku memperhatikan dua video itu. Yang asli menunjukkan aku menjawab pertanyaan dengan tenang, tanpa menyebut siapapun. Tapi di versi yang sudah diedit, suaraku diganti sedikit, nadanya berbeda. Dan muncul potongan kalimat yang tidak pernah kukatakan. Dina menatap layar dengan mulut terbuka. Mereka benar-benar memanipulasi. Aku merasa campuran antara marah dan lega. Marah karena difitnah, lega karena akhirnya punya bukti. Anton menyalin file asli ke flash disk kecil dan menyerahkannya padaku. Gunakan ini dengan hati-hati. Ada orang besar yang nggak mau kebenaran ini keluar. Aku menatapnya. Orang besar siapa? Anton hanya menggeleng. Percayalah, kalian nggak mau tahu sekarang. Saat kami keluar dari gedung itu, angin malam terasa menusuk kulit. Dina menatapku penuh kekhawatiran. Pak, kalau benar ini konspirasi besar, berarti kita sudah terlibat terlalu jauh. Aku menggenggam flash disk itu erat. Kalau kebenaran ini bisa menyelamatkan reputasi dan membuka mata dunia, maka kita memang harus terlibat sejauh ini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak insiden itu terjadi, aku merasa bukan lagi korban, tapi seseorang yang sedang berdiri di tengah badai, siap menghadapi siapapun di balik layar kekacauan ini. Angin pagi Jakarta berembus lembut, tapi dadaku terasa sesak. Aku duduk di balkon kamar hotel sambil memandangi flash disk kecil di genggaman. Benda sekecil ini bisa jadi kunci untuk membalikkan keadaan atau justru menghancurkan segalanya. Malam tadi kami berhasil keluar dari gedung penyiaran tanpa ketahuan. Tapi sejak saat itu aku merasa selalu diawasi. Setiap kali keluar kamar, ada saja orang yang seolah memperhatikan dari kejauhan. Dina juga mulai gelisah. Ia bahkan tidur dengan laptop di pangkuannya. Takut rekaman cadangan yang kami buat ikut dihapus. Pagi itu, Lea datang membawa kabar buruk. Anton ditangkap, katanya lirih begitu pintu kamar tertutup. Aku langsung menatapnya. Apa? Siapa yang menangkap? Katanya pihak keamanan internal. Tapi aku rasa bukan cuma itu. Lea mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti cari masalah kalau tidak ingin ikut hilang. Aku menatap tulisan itu lama. Berarti mereka tahu Anton membantu kita. Dina menelan ludah. Pak, kalau mereka bisa tangkap Anton, bisa saja mereka tahu kita punya salinan videonya. Aku mengangguk pelan. Itu sebabnya kita harus gerak cepat. Aku tahu, waktu kami tidak banyak. Jamesy sudah menghubungi lewat video call malam sebelumnya. Mike, apapun yang kau temukan, kirim ke redaksi secepatnya. Tapi jangan lewat jaringan biasa. Gunakan koneksi terenkripsi. Masalahnya, jaringan hotel diawasi. Aku butuh tempat netral. Tempat yang tidak mudah dilacak. Lea memandangku. Aku kenal seseorang di kantor media lokal Jakarta Insight. Mereka punya server sendiri. Kita bisa kirim file lewat sana tanpa jejak. Aku mengangguk. Baik, kita pergi sekarang. Kami tiba di gedung Jakarta Insight sekitar tengah hari. Di lobi, suasana tampak normal, tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa waspada.
Setiap kali pintu lift terbuka, aku menoleh refleks. Kami bertemu dengan seseorang bernama Bagas, kepala redaksi muda yang dikenal jujur dan idealis. Setelah Lea menjelaskan situasinya, ia menatapku serius. Kau sadar kalau aku bantu, media kami bisa dibredel? Aku menatapnya balik. Kalau kau tidak bantu, berita palsu akan terus dipercaya. Dan jurnalisme kehilangan maknanya. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baik, ikuti aku. Kami menuju ruang server di lantai 2. Bagas mengetik cepat di komputernya, membuka koneksi aman. Aku mengeluarkan flash disk dan menyerahkannya. Pastikan file ini dikirim ke James di Kuala Lumpur, kataku. Namun baru beberapa menit proses berjalan, layar komputer tiba-tiba menampilkan pesan error. Sistem terputus, kata Bagas. Ada yang masuk ke jaringan kami dari luar. Lea panik. Mereka melacak kita. Aku menoleh ke Dina. Cabut flash disknya sekarang. Dina segera menariknya. Aku menyimpannya kembali ke saku dalam jas, lalu menatap mereka bertiga. Kita harus pergi. Sekarang, kami berlari keluar dari gedung. Di jalan, aku melihat 2 mobil hitam berhenti di seberang. 2 pria berbadan besar turun, mengenakan pakaian formal dengan kacamata hitam. Naluri jurnalis dalam diriku langsung tahu, mereka bukan wartawan dan jelas bukan tamu konferensi. Kanan Mike, teriak Lea. Kami berlari menyeberang jalan, masuk ke gang kecil di belakang gedung. Napasku memburu, keringat menetes dari pelipis. Dina memegang erat tasnya, sementara aku memeriksa saku memastikan flash disk masih ada. Setelah yakin aman, kami bersembunyi di sebuah warung kopi sederhana di pojok gang. Pemilik warung, seorang bapak tua, hanya memandangi kami sekilas tanpa banyak tanya. Aku nggak nyangka sejauh ini, gumam Lea. Semua ini karena satu kesalahan penyebutan nama. Aku menatap meja, suara hatiku berat. Bukan cuma itu, kesalahan itu dimanfaatkan. Mereka ingin menciptakan konflik antar negara, menggiring opini publik lewat media. Dan aku dijadikan alatnya. Dina menatapku dengan mata merah. Tapi sekarang kita sudah punya buktinya. Kenapa mereka begitu takut kebenaran keluar? Aku menatapnya lembut. Karena kebenaran bisa menghancurkan kekuasaan, Lea menatapku. Jadi apa langkah kita selanjutnya? Aku menarik napas panjang. Kita tidak bisa lagi main aman. Kita bawa file ini langsung ke James. Hanya dia yang bisa publikasi dengan sistem aman. Lea mengerutkan kening. Itu artinya kita harus keluar dari Indonesia. Benar, jawabku pelan. Tapi kita tidak bisa lewat bandara besar. Mereka pasti mengawasi daftar penumpang. Dina menatapku cemas. Jadi kita mau kabur, Pak? Aku mengangguk kecil. Bukan kabur. Kita pergi untuk menyelamatkan kebenaran. Sore itu, kami menuju pelabuhan Tanjung Priok dengan mobil sewaan. Jalanan padat, tapi aku lebih suka begitu. Keramaian memberi perlindungan. Lea sibuk menghapus jejak digital dari ponsel, sementara Dina terus menggenggam tas yang berisi laptop. Langit Jakarta mulai memerah. Kapal kargo terlihat bersandar di kejauhan. Di antara hiruk-pikuk pelabuhan, kami bertemu dengan kenalan Lea, seorang pelaut tua bernama Hendra. Kau mau kemana? Tanyanya sambil menatap curiga. Batam, jawab Lea singkat. Kami harus sampai malam ini. Hendra menghela napas. Aku bisa bantu. Tapi setelah ini aku nggak mau tahu apa-apa. Kami naik ke kapal barang yang akan berangkat dalam 1 jam. Saat matahari tenggelam di balik laut, aku berdiri di geladak, memandangi kilau oranye yang perlahan padam. Di balik keindahan itu, aku tahu badai besar sedang menunggu. Dina berdiri di sampingku. Pak, kalau nanti semuanya selesai, apa Bapak masih mau jadi jurnalis? Aku menatap jauh ke laut. Jurnalis itu bukan soal pekerjaan, Dina. Itu soal panggilan. Selama masih ada kebohongan yang disamarkan jadi kebenaran, aku akan tetap menulis. Ia menunduk, lalu tersenyum tipis. Saya percaya Bapak bisa melewati ini. Aku balas tersenyum. Kita semua akan melewatinya. Namun jauh di seberang sana, di gedung megah tempat konferensi ASEAN berlangsung, seseorang sedang menatap layar komputer dengan ekspresi dingin. Di layar itu, foto kami bertiga terpampang jelas. Dan di bawahnya satu kalimat pendek, target terdeteksi. Jangan biarkan mereka keluar dari wilayah Indonesia. Aku tidak tahu, tapi sejak saat itu, perburuan terhadap kami baru saja dimulai. Suara klakson kapal menggema keras menandai keberangkatan. Dari geladak, aku melihat lampu-lampu Jakarta perlahan menjauh, tenggelam di balik gelap laut. Angin asin menerpa wajahku, membawa aroma besi dan bahan bakar yang tajam. Di kejauhan, ombak bergulung pelan, tapi dadaku terasa bergejolak seperti badai yang siap pecah. Kami resmi meninggalkan Jakarta, dan mungkin
sekaligus meninggalkan keselamatan kami sendiri. Dina duduk di pojok dek, memeluk tas berisi laptopnya. Lea berdiri di sampingku, menatap laut dengan pandangan kosong. Kau sadar, Mike, begitu kapal ini sampai Batam, mereka mungkin sudah menunggumu di sana. Aku menatapnya. Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan lain. File ini harus sampai ke James. Setelah itu, apapun yang terjadi, setidaknya kebenaran sudah keluar. Lea menghela napas berat. Kau terlalu idealis untuk dunia seperti ini. Aku tersenyum tipis. Dan kau terlalu realistis untuk percaya keadilan masih ada. Ia tidak menjawab, hanya menatap langit malam yang dipenuhi bintang samar. Kami semua kelelahan, tapi tidak ada yang bisa benar-benar tidur. Setiap suara, langkah di dek membuat kami menoleh refleks, takut ada yang mengikuti. Sekitar tengah malam, aku turun ke ruang mesin kapal untuk memastikan flash disk disimpan aman. Aku menyembunyikannya di dalam saku jaket yang kuselipkan di balik pipa besi besar. Tidak ada yang akan mencari di sini, gumamku. Namun begitu, aku kembali ke dek atas. Aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Di dermaga kecil di kejauhan, terlihat perahu cepat bergerak mengikuti arah kapal kami. Lampunya padam, tapi suara mesinnya terdengar jelas di sela-sela ombak. Lea, seruku cepat. Bangunkan Dina, ada yang mengikuti kita. Lea menoleh dan segera berlari ke arah kabin tempat Dina tidur. Aku memandang laut dengan cemas, dan dalam cahaya samar bulan, aku bisa melihat siluet dua orang di atas perahu itu. Salah satunya membawa sesuatu di tangan, mungkin kamera, mungkin senjata. Aku berlari ke ruang kemudi. Pak Hendra, ada yang mengejar kita. Hendra, sang kapten, menoleh cepat. Aku sudah lihat, tapi tenang, mereka nggak bisa mendekat. Kapal ini berat, ombaknya tinggi. Suara mesin kapal dipacu lebih keras. Getarannya terasa di lantai besi, membuat seluruh badan gemetar. Aku menatap ke laut, perahu itu tetap mengikuti, tapi jaraknya tidak semakin dekat. Untuk sementara kami aman, namun rasa aman itu hanya bertahan beberapa jam. Saat fajar mulai menyingsing, Dina datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat. Pak, laptop saya error. Semua file hasil salinan dari rekaman itu hilang. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu hilang? Saya baru buka tadi. Semua file video berubah jadi kosong, seperti dihapus otomatis. Aku langsung sadar, mereka sudah masuk ke sistemmu. Lea menatap kami berdua. Berarti satu-satunya bukti yang tersisa. Aku menyelesaikan kalimatnya dengan suara berat. Ada di flash disk itu. Kami saling bertukar pandang. Jika flash disk itu hilang, semuanya selesai. Kapal merapat di Batam menjelang siang. Begitu menjejak daratan, aku bisa merasakan betapa waspadanya kami. Lea meminjamkan jaketnya padaku. Dina menutupi wajah dengan masker, sementara aku memastikan flash disk masih di saku dalam jas. Kami menumpang taksi tua menuju sebuah penginapan kecil dekat pelabuhan. Tempatnya sederhana, tapi cukup jauh dari keramaian. Setelah memastikan kamar terkunci, aku menyalakan laptop untuk memastikan file masih bisa dibuka. Tapi sebelum sempat aku klik apapun, suara ketukan keras terdengar di pintu. 3 kali. Tepat, mantap. Terlalu percaya diri untuk hanya sekadar tamu hotel biasa. Lea menatapku tajam. Jangan buka. Tapi suara dari luar membuat darahku berhenti mengalir. Michael Turner, ini dari pihak keamanan ASEAN. Kami hanya ingin bicara. Nada suara itu tenang, tapi tegas. Aku tahu, itu bukan sekadar bicara. Aku menatap Dina. Cepat, ambil barangmu. Kita keluar lewat belakang. Kami menuruni tangga darurat, menembus lorong sempit menuju dapur hotel. Dari jendela kecil, aku bisa melihat 2 pria berpakaian rapi berdiri di depan pintu kamar kami. Satu dari mereka memegang ponsel seolah sedang menerima instruksi. Kami keluar melalui pintu belakang dan berlari ke gang kecil di belakang penginapan. Batam panas siang itu, tapi tubuhku dingin oleh adrenalin. Dina terengah-engah, Lea menggenggam tanganku erat agar tidak terpisah. Beberapa menit kemudian, kami tiba di terminal feri. Tujuan berikutnya hanya satu, menyeberang ke Johor Bahru. Dari sana, aku bisa langsung menuju Kuala Lumpur dan menemui James.
Namun saat kami hendak membeli tiket, petugas loket menatap kami curiga. Maaf, keberangkatan ditunda. Ada pemeriksaan dokumen mendadak. Lea berbisik pelan. Mereka sudah sampai di sini. Aku memandangi sekitar, dua pria dengan pakaian seragam sipil berdiri tak jauh dari kami. Salah satunya menatap ke arah kami sambil berbicara lewat earphone. Kami tak punya waktu lagi. Aku menarik tangan Dina. Ke dermaga 2, ada kapal nelayan di sana. Kami berlari di antara kerumunan. Orang-orang menatap kami heran, tapi aku tak peduli. Di ujung dermaga, seorang pria paruh baya sedang mempersiapkan kapalnya. Pak! Kami butuh tumpangan, segera! Pria itu menatap kami curiga. Kalian siapa? Aku membuka dompet dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Kami hanya butuh menyeberang ke Malaysia, sekarang! Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk cepat. Cepat naik! Begitu kapal berangkat, aku melihat dari kejauhan dua pria tadi sudah berlari ke arah dermaga, terlambat beberapa detik. Mereka berdiri di ujung, menatap kami dengan wajah marah. Angin laut kembali menghantam wajahku. Kali ini, rasanya berbeda. Di satu sisi, ada rasa lega karena berhasil lolos. Tapi di sisi lain, aku tahu kejaran mereka belum selesai. Dina duduk diam, menatap layar laptop kosongnya. Lea menatapku dari seberang, matanya tajam. Kalau kita berhasil sampai ke Kuala Lumpur, apa kau yakin bisa menyiarkan kebenaran itu? Aku menatap laut, mencoba menahan napas yang terasa berat. Aku tidak yakin, jawabku jujur. Tapi aku tahu, jika aku diam, kebohongan mereka akan terus hidup. Lea mengangguk pelan. Maka jangan berhenti, Mike. Jangan biarkan mereka menang. Aku memandang jauh ke cakrawala. Matahari mulai naik, memantulkan cahaya ke laut yang berkilau seperti perak. Di balik semua rasa takut dan lelah, ada satu hal yang masih tersisa di dalam diriku, keyakinan bahwa kebenaran, seberapapun kecilnya, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Namun jauh di belakang, di perairan Indonesia, perahu cepat yang tadi mengikuti kami kembali muncul di radar kapal nelayan. Dan di atasnya, suara dingin seorang pria terdengar melalui radio. Pastikan mereka tidak pernah sampai ke Malaysia, apapun caranya. Suara langkah sepatu di koridor hotel terdengar terburu-buru malam itu. Aku menahan napas di balik pilar besar, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, tapi keringat di leherku justru terus menetes. Aku baru saja lolos dari kejaran petugas keamanan setelah mencoba masuk ke ruang arsip media yang dikunci. Tapi usaha itu tidak sia-sia. Di saku jaketku terselip sebuah flash disk kecil berwarna perak yang mungkin berisi kebenaran yang selama ini kucari. Aku berjalan cepat ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu mematikan lampu. Hanya cahaya dari layar laptop yang menerangi ruangan. Dengan tangan bergetar, aku mencolokkan flash disk itu. Folder-folder muncul di layar, dokumen diplomatik, surat elektronik, dan satu video dengan nama ASEAN Internal MP4. Aku membuka file itu. Tayangan pertama menampilkan pertemuan rahasia antara beberapa pejabat tinggi ASEAN, termasuk seseorang yang aku kenal. Penasihat senior dari salah satu negara tetangga yang selama ini kerap menjadi sumber gosip diplomatik. Mereka sedang membicarakan rencana untuk menjatuhkan citra Presiden Indonesia dengan cara halus. Strateginya sederhana, menciptakan kesalahan besar yang bisa mengguncang kepercayaan publik. Dan itulah yang terjadi padaku. Aku dijadikan alat tanganku mengepal di atas meja. Semua kejadian, kesalahan sebut nama presiden, ledakan media sosial, bahkan tekanan dari editor yang mendadak mencurigakan, semuanya sudah dirancang. Aku hanya bidak kecil dalam permainan besar. Tidak mungkin, gumamku pelan. Ini gila. Namun, semakin lama video itu berjalan, semakin jelas bahwa ini bukan teori konspirasi biasa. Mereka menyebut namaku. Salah satu dari mereka mengatakan, pastikan Turner mendapat naskah yang sudah direvisi. Pastikan dia membaca yang itu di siaran langsung. Aku menutup laptop seketika. Dadaku terasa sesak. Aku memikirkan semua rekan di ruang pers, termasuk Leila. Apakah dia tahu? Atau mungkin dia juga dijebak seperti aku? Aku memutuskan untuk menemuinya malam itu juga. Hotel tempat Leila menginap hanya berjarak beberapa blok dari tempatku. Aku berjalan kaki, menyusuri trotoar yang sepi. Angin malam membawa aroma laut dari kejauhan. Jalanan Singapura terlihat tenang.
Seolah tak ada badai politik yang sedang mengguncang di balik layar pertemuan ASEAN ini. Sesampainya di depan kamar Leila, aku mengetuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Ku ketuk lagi sedikit lebih keras. Pintu terbuka dan wajah Leila muncul. Matanya sembab seolah baru menangis. Michael, suaranya pelan. Kau tidak seharusnya ke sini. Aku tahu semuanya, kataku cepat. Tentang naskah itu, tentang bagaimana mereka menjebak kita. Leila menatapku lama, lalu membuka pintu lebih lebar. Aku masuk dan dia menutup pintu tanpa suara. Kau terlambat, katanya sambil menatap lantai. Aku sudah tahu sejak sore tadi. Ada orang yang menghubungiku, seseorang dari Kementerian Luar Negeri. Mereka bilang semua ini bagian dari operasi besar untuk mengguncang reputasi Indonesia. Aku terpaku. Dan kau tidak memberitahuku. Bagaimana bisa? Suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Semua orang diawasi, bahkan kita. Aku berjalan mondar-mandir di kamar itu, mencoba menenangkan pikiranku. Kita harus menyebarkan video itu. Dunia harus tahu, Leila menggeleng cepat. Tidak semudah itu, Michael. Kalau kau menyebarkannya, mereka akan bilang itu rekayasa. Dan mereka akan memastikan kau tidak bisa bekerja lagi. Atau bahkan lebih buruk. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau dingin yang menembus logika. Tapi di sisi lain, diam berarti kalah. Aku tidak bisa tinggal diam, ujarku mantap. Mereka sudah memanipulasi segalanya. Aku sekarang kehilangan dengan reputasi kau, kehilangan kepercayaan publik, dan kau tahu apa yang paling menyakitkan. Aku kehilangan diriku sendiri. Leila menatapku dengan mata penuh cemas. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Ada seseorang yang mungkin bisa membantu. Siapa? Seorang diplomat muda dari Indonesia. Namanya Dimas. Dia yang pertama kali mencurigai ada permainan politik kotor di balik kesalahanmu. Tapi dia menghilang 2 hari lalu. Aku menarik napas panjang. Kau tahu di mana dia terakhir terlihat? Bandara Changi, jawab Leila pelan. Dia katanya mau bertemu seseorang dari media asing, tapi tidak pernah sampai. Hening sesaat. Aku tahu langkah selanjutnya berisiko. Tapi rasa takut itu sudah tidak sebesar sebelumnya. Sekarang yang tersisa hanyalah tekad untuk memperbaiki segalanya. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk nama baik Indonesia yang sudah aku nodai tanpa sengaja. Aku menatap Leila. Besok pagi kita cari dia. Kalau memang Dimas tahu lebih banyak, mungkin dia kunci untuk membongkar semua ini. Leila mengangguk pelan. Baik, tapi kita harus bergerak diam-diam. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kilatan lampu kota dari jendela. Di layar laptop, video itu masih terbuka. Wajah-wajah yang tadinya aku hormati kini tampak seperti musuh. Kesalahan kecilku ternyata hanyalah pintu masuk menuju permainan kekuasaan yang kotor dan berbahaya. Dan aku, Michael Turner, bukan lagi sekadar jurnalis yang berusaha menebus kesalahan. Aku kini berada di tengah badai politik internasional yang bisa mengubah peta hubungan antar negara. Namun satu hal pasti, aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Pagi di Singapura terasa sunyi meskipun matahari sudah tinggi. Dari jendela kamar hotel, aku bisa melihat helikopter patroli melintas di langit. Sementara barisan mobil hitam berhenti di depan gedung tempat KTT ASEAN dilanjutkan secara tertutup. Udara di luar terasa tegang, dan aku tahu, semua orang di balik rapat itu sedang berusaha menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kesalahan jurnalis. Aku dan Leila sudah bersiap sejak subuh. Kami akan pergi ke Bandara Changi untuk mencari Dimas, diplomat muda Indonesia yang diyakini menyimpan bukti kuat tentang konspirasi ini. Dia sempat mengirim pesan singkat ke Leila sebelum menghilang. Kalau aku tidak kembali malam ini, cari aku di Terminal 2. Mereka sudah tahu. Pesan itu membuat bulu kuduku berdiri. Kami memesan taksi online, berangkat tanpa banyak bicara. Jalanan Singapura pagi itu tampak seperti biasa. Bersih, rapi, tertib. Tapi di balik ketenangan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Mungkin karena aku tahu, semakin dekat ke bandara berarti semakin dekat dengan bahaya. Sesampainya di terminal, Leila menyalakan ponselnya dan memeriksa pesan terakhir dari Dimas. Dia bilang, akan duduk di area kafe dekat gerbang E, ujarnya pelan. Aku mengangguk dan mulai berjalan cepat. Mataku menyapu setiap wajah di sekitar. Banyak orang lalu lalang, sebagian besar penumpang bisnis, beberapa turis, dan sekelompok petugas keamanan yang tampak lebih banyak dari biasanya. Kami menemukan kafe itu. Kursinya sebagian besar kosong, hanya ada seorang barista dan beberapa penumpang yang sibuk dengan laptop. Tapi di pojok ruangan, aku melihat tas hitam yang familiar.
Di atas meja ada ponsel yang masih menyala, dan di layar ponsel itu tertulis nama Leila. "Dia di sini," bisikku. Leila berlari ke meja itu dan memeriksa isi tas. Ada paspor, kartu identitas diplomat, dan selembar catatan kecil yang terlipat dua. Di kertas itu tertulis, mereka tahu siapa dalangnya. Jangan percaya siapapun, bahkan yang memakai lambang negara. Tenggorokanku terasa kering. Catatan itu seperti peringatan kematian. "Tunggu, ini belum lama ditinggalkan," ucap Leila. "Kopinya masih hangat." Aku menatap sekeliling, mencoba menangkap sesuatu, siapapun yang mencurigakan. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, dua pria berbadan besar dengan jas hitam berjalan cepat ke arah kami. Salah satunya menatapku tajam sambil menempelkan tangan ke telinganya, seolah sedang menerima perintah dari alat komunikasi. "Leila, kita harus pergi," kataku cepat. Kami keluar dari kafe dan menyusuri koridor menuju area parkir. Langkah mereka terdengar di belakang, makin lama makin dekat. Aku menggenggam tangan Leila dan menariknya berlari ke arah pintu darurat. Alarm berbunyi keras ketika kami membukanya, tapi aku tidak peduli. Tangga darurat membawa kami ke lantai bawah, ke area pemuatan bagasi. Udara di sana lembab dan berbau bensin. Kami bersembunyi di balik tumpukan peti, menahan napas ketika langkah kaki para pengejar bergema. "Aku pikir mereka bagian dari keamanan bandara," bisik Leila. "Tidak, mereka bukan petugas biasa," jawabku pelan. "Mereka tentara bayaran. Aku pernah melihat wajah yang sama di video konspirasi itu." Langkah kaki berhenti di dekat kami. Aku bisa mendengar suara mereka berbicara dalam bahasa asing yang tidak kupahami sepenuhnya. Tapi satu kata yang mereka ucapkan membuat darahku membeku. "Turner." Mereka tahu aku di sini. Aku menatap Leila, memberi isyarat untuk bersiap. Ketika salah satu dari mereka mulai mendekat, aku melemparkan sebuah kunci pas yang kutemukan ke arah seberang ruangan. Bunyi logam beradu membuat mereka menoleh, dan kami segera berlari keluar melalui pintu samping menuju jalan servis bandara. Kami berhasil naik ke mobil pengantar barang yang sedang melintas. Sopirnya, seorang pria tua, menatap kami heran. "Kalian siapa?" "Kami wartawan," jawabku cepat. "Tolong bawa kami keluar dari area ini." Entah kenapa dia menurut saja. Mobil itu melaju menuju gerbang belakang bandara. Dari kaca belakang, aku melihat dua pria berseragam hitam tadi berlari, berbicara lewat alat komunikasi mereka. Beberapa menit kemudian, kami berhasil keluar dari area bandara. Aku menghela napas panjang. Leila menatapku. "Sekarang apa?" "Kita tidak tahu di mana Dimas. Dan kalau benar dia dibawa pergi, bagaimana kita bisa membuktikan semuanya?" Aku diam sejenak. "Masih ada satu cara." "Apa?" "Aku punya video dari flash disk itu, tapi kalau aku unggah ke media biasa, mereka akan menghapusnya. Aku harus menyiarkannya langsung, tanpa bisa dihentikan." Leila terkejut. "Kau gila!" "Kalau mereka tahu kau yang menyebarkannya, mereka akan memburumu kemanapun." Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau aku tidak melakukannya, tidak akan ada yang tahu kebenarannya. Dunia hanya akan melihatku sebagai jurnalis bodoh yang salah sebut nama presiden. Aku tidak mau mati dengan cap itu. Leila terdiam lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Baik, aku akan membantumu. Tapi setelah ini, hidup kita tidak akan sama lagi." Kami menemukan motel kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat pertemuan KTT. Di sana aku menyiapkan laptop, menyambungkan koneksi internet lewat jaringan pribadi yang aman, dan mulai menyiapkan siaran langsung. Di layar, aku melihat wajahku sendiri, lelah, penuh luka. Tapi kali ini tanpa rasa takut. "Namaku Michael Turner," aku mulai berbicara. "Dan aku punya sesuatu yang harus kalian lihat. Kebenaran yang disembunyikan dari publik selama berbulan-bulan." Leila berdiri di belakang kamera, menatapku dengan ekspresi tegas. Aku menekan tombol live. Video pertemuan rahasia para pejabat ASEAN mulai diputar. Suara mereka jelas, rencana mereka terdengar ke seluruh dunia. Dalam hitungan menit, penonton melonjak ribuan lalu jutaan. Tagar ASEAN League mulai muncul di setiap platform media sosial. Aku tahu, begitu video itu berakhir, aku bukan lagi orang bebas. Tapi di dalam hatiku, ada ketenangan yang belum pernah kurasakan. Kebenaran akhirnya keluar. Dan di luar motel itu, suara sirene mulai terdengar mendekat. Bandara Soekarno-Hatta tampak sibuk seperti biasa. Suara roda koper beradu dengan lantai, pengumuman keberangkatan terdengar dari pengeras suara, dan aroma kopi dari kafe di pojok terminal tercium samar. Aku berdiri di depan jendela besar, menatap pesawat yang baru mendarat. Rasanya aneh kembali ke Indonesia setelah semua yang terjadi di Singapura. Dunia sudah tahu kebenarannya.
Video konspirasi itu akhirnya tersebar, bukan lewat media besar, tapi dari rekaman langsung yang kubagikan melalui saluran independen. Dampaknya luar biasa. Beberapa pejabat ASEAN mengundurkan diri, beberapa lainnya diselidiki. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan hanya jurnalis biasa, tapi seseorang yang telah membuat perubahan nyata. Namun harga yang kubayar tidak murah. Selama berhari-hari setelah video itu tersebar, aku menjadi target. Email ancaman berdatangan, akun media sosialku diretas, dan bahkan redaksi tempatku bekerja menonaktifkan kontrakku. Mereka bilang reputasiku sulit dipulihkan. Aku mengerti. Dunia jurnalisme tidak suka dengan orang yang membuat terlalu banyak kebisingan. Leila kembali ke negaranya, memilih diam demi keselamatannya. Sedangkan Dimas, pria yang menjadi kunci segalanya, kini hidup di bawah perlindungan pemerintah. Kami sempat bertemu sebelum aku pulang. Dia menepuk bahuku dan berkata, "Kebenaran memang berat, Michael. Tapi kalau tidak ada orang yang berani menanggungnya, dunia ini akan terus dikuasai oleh kebohongan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Hari ini aku datang ke Jakarta bukan untuk meliput atau mencari sensasi. Dan aku datang untuk bertemu seseorang, Presiden Republik Indonesia. Setelah segala yang terjadi, aku pikir aku tidak akan pernah mendapat kesempatan ini. Tapi pagi tadi sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. "Pak Presiden ingin bertemu Anda secara pribadi. Tidak untuk konferensi, tidak untuk wawancara. Hanya untuk berbicara." Aku menatap layar ponsel itu berulang kali, memastikan aku tidak salah baca. 1 jam kemudian, aku sudah berada di Istana Negara. Keamanan ketat seperti biasa, tapi kali ini suasananya berbeda. Para petugas tampak lebih ramah, bahkan salah satu dari mereka menepuk pundakku dan berbisik, "Terima kasih, Pak Michael, karena Anda kebenaran keluar." Kalimat itu saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Aku duduk di ruang tunggu selama beberapa menit sebelum seorang ajudan datang menghampiri. "Silakan, Pak Michael." Presiden sudah menunggu di ruang kerja. Pintu besar itu terbuka. Aku melangkah masuk. Di ruangan itu, Presiden duduk santai di balik meja kayu besar, mengenakan batik sederhana. Tatapannya hangat, tapi penuh wibawa. "Silakan duduk," katanya sambil tersenyum. "Saya sudah menonton rekaman Anda." Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan bertemu, Pak. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya merasa bersalah karena kesalahan itu membuka banyak luka." Presiden menggeleng pelan. "Tidak, Michael. Kesalahan Anda justru membuka mata banyak orang. Dunia melihat bahwa kita tidak bisa terus hidup dengan kepalsuan." Aku menatapnya, masih tak percaya mendengar nada tenangnya. "Saya hanya ingin memperbaiki semuanya, Pak. Tapi saya tahu, mungkin saya sudah tidak akan bisa bekerja di dunia jurnalisme seperti dulu." Presiden tersenyum tipis. "Mungkin benar, tapi siapa bilang Anda harus berhenti menulis? Dunia butuh orang seperti Anda, bukan sekadar pelapor berita, tapi pencari kebenaran." Hening beberapa detik. Aku menunduk, menahan emosi yang mulai memuncak. Semua rasa bersalah, takut, dan lelah seperti meledak jadi satu. "Terima kasih, Pak," ucapku pelan. "Saya pikir saya hampir menyerah, tapi sekarang saya tahu semua ini tidak sia-sia." Presiden berdiri, lalu mengulurkan tangan. "Jurnalisme sejati bukan soal siapa yang paling cepat memberitakan, tapi siapa yang paling berani mencari kebenaran. Jangan pernah lupakan itu." Aku berdiri dan menjabat tangannya. Dalam genggaman itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama karierku. Penghargaan yang tulus. Setelah pertemuan itu, aku berjalan keluar istana dengan langkah ringan. Langit Jakarta sore itu berwarna keemasan, dan suara azan dari kejauhan terasa menenangkan. Aku berhenti sejenak di halaman, menatap gedung tinggi yang memantulkan cahaya matahari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Beberapa bulan kemudian, aku kembali menulis. Tapi bukan untuk surat kabar besar, bukan juga untuk stasiun televisi internasional. Aku membuat media kecilku sendiri, The Honest Lens. Ruang bagi jurnalis muda yang ingin menulis tanpa tekanan politik atau uang. Leila ikut membantu dari jauh, sementara Dimas menjadi kontributor anonim dari dalam pemerintahan. Kami membangun sesuatu yang sederhana tapi jujur. Setiap kali aku menulis berita baru, aku selalu ingat hari di mana aku membuat kesalahan besar itu. Hari di mana satu kata yang salah diucapkan mengubah seluruh hidupku. Tapi kini aku tahu, kadang kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu justru pintu menuju kebenaran yang lebih besar. Malam itu, aku duduk di balkon kecil kantor baruku, menatap langit Jakarta yang bertabur cahaya kota. Kopi hangat di tangan, laptop di pangkuan,
dan deretan pesan dari pembaca yang berterima kasih karena mereka kembali percaya pada jurnalisme. Aku tersenyum. Kali ini, aku tidak lagi takut pada kesalahan. Karena aku tahu, selama aku jujur pada apa yang kulihat dan kutulis, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan di sanalah aku menutup hari. Bukan sebagai jurnalis yang jatuh karena kesalahan fatal, tapi sebagai manusia yang bangkit karena berani memperjuangkan kebenaran.